Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala abdihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim ya'tihi malakani fayaq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul qala asyhadu annahu 'abdullahi wa rasuluhu." Fayaqulu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a. Yang artinya sesungguhnya seorang hamba bila diletakkan di dalam kuburnya dan para pengantarnya telah kembali pulang, sungguh dia akan mendengarkan gesekan sendal-sendal mereka. Datang kepadanya dua malaikat. Malaikat keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang mukmin akan menjawab, "Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya." Maka dinyatakan kepadanya, "Lihatlah kepada tempatmu di neraka. Sungguh telah Allah digantikan oleh Allah dengan sebuah tempat di surga." Maka Nabi SAW bersabda, kemudian dia melihat kedua tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana pertanyaan yang terjadi di alam kubur. Adapun orang-orang yang beriman akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka ditanya di dalam kuburnya masing-masing. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran surat Ibrahim ayat 27. Permulaan dari alam akhirat adalah alam barzah atau alam kubur. Oleh karena itu, seorang yang beriman akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan kubur sebagaimana di dalam hadis tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa bidzalika qawluhu yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Seorang hamba yang muslim bila ditanya di dalam kuburnya, niscaya dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada yang sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memudahkan baginya untuk menjawab pertanyaan kubur dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkara yang akan ditanyakan dua malaikat tersebut adalah yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Dan yang ketiga, wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa yang telah diutus di antara kalian ini? Maka seorang mukmin yang akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, sedangkan orang ini adalah Muhammad, utusan Allah. Lalu ditanya kepadanya, apa yang memberitahumu mengenai jawaban ini? Dia seorang mukmin akan menjawab, aku membaca Al-Quran, beriman kepadanya dan membenarkannya.
Dengan demikian, seorang yang mukmin selamat dari siksa kubur karena bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang datang kepadanya itu. Berbeda dengan seorang yang kafir ketika ditanya, siapa Rabbmu, siapa agamamu, dan apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadanya. Dia hanya bisa menjawab, aku tidak tahu. Inilah keadaan orang kafir sewaktu ditanya di dalam kubur. Itulah fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat yang dihadapkan kepada seorang yang baru saja meninggal dan baru saja dikubur. Dua malaikat yang menanyai seorang yang baru saja meninggal tersebut adalah Munkar dan Nakir. Sebagaimana hal ini terdapat dalam sebuah hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan, yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir." Adapun seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru. Salah satunya disebut dengan An-Munkar dan yang lain disebut An-Nakir. Maka ini adalah nama dua malaikat yang akan menanyai seorang yang baru saja dikubur. Keduanya akan bertanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa yang telah diutus di antara kamu. Seorang yang mukmin setelah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu, maka dia akan memperoleh nikmat kubur. Adapun seorang kafir ketika tidak bisa menjawabnya, maka dia akan dihadapkan kepada azab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mendapatkan pengecualian dari pertanyaan kubur adalah orang yang mati syahid. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, bahwa salah seorang dari sahabat sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa seluruh kaum mukminin diuji di dalam kuburnya kecuali orang yang mati syahid?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kafa bi barikatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang yang berada di atas kepalanya sebagai ujian tersendiri. Sekeluarnya dari fitnah kubur, seorang yang meninggal akan memasuki fase yang disebut dengan nikmat kubur atau azab kubur. Seorang mukmin setelah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang datang kepadanya, maka dia memperoleh nikmat kubur. Kemudian datang seruan dari langit, "Hambaku ini telah benar, bentangkanlah untuknya permadani dari surga dan bukakanlah sebuah pintu ke surga. Harum wangi surga pun menerpanya dan kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Lalu datang kepada seorang yang bagus wajahnya, pakaiannya dan harum wanginya. Orang itu berkata, bergembiralah dengan segala yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu engkau telah dijanjikan." Maka si mumin bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah dengan membawa kebaikan." Dia pun menjawab, "Aku adalah amal yang soleh yang kamu lakukan sewaktu di dunia." Lalu si mumin berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluargaku." Adapun seorang yang kafir ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar Nakir, maka dia dihadapkan kepada azab kubur. Kemudian datang seruan dari langit, "Dia telah berdusta, bentangkanlah untuknya permadani dari api neraka dan bukakanlah sebuah pintu ke neraka sehingga hawa panas dan racun neraka pun menerpanya dan kuburannya dipersempit sampai tulang-tulang rusuknya saling bergeser." Lalu datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya, pakaiannya dan busuk baunya. Orang itu berkata, "Celakalah dengan segala apa yang memperburuk keadaanmu. Ini adalah hari yang dahulu engkau telah dijanjikan." Maka si kafir bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan." Dia pun menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Lalu si kafir berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah keadaan seorang yang mukmin dan seorang yang kafir setelah ditanya di dalam kuburnya. Seorang yang kafir disiksa karena tidak bisa menjawab pertanyaannya, namun bukan berarti bahwa setiap mukmin pasti akan terlepas dari azab kubur. Seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah berkemungkinan merasakan azab kubur bila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak mengampuninya. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir, amma ahaduma fakana la yastatiru minal bawl wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah."
yang artinya orang-orang yang berada di dalam dua kubur ini sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena suatu masalah yang besar. Adapun salah satu dari keduanya dahulu tidak mau menjaga diri dari air kencingnya, sedangkan yang lain dahulu biasa berjalan untuk mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian. Beliau meletakkan di masing-masing dua kubur ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma itu masih basah dan belum kering. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah azab kubur akan berlangsung sampai terjadinya hari kiamat atau disesuaikan dengan kadar dosa bagi pelakunya? Jawabannya, di antara azab kubur ada yang berlangsung sampai terjadinya hari kiamat, dan ada pula yang disesuaikan dengan kadar dosa orang yang disisa. Yang akan berlangsung sampai terjadinya hari kiamat adalah azab kubur bagi orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran Karim, Allah telah menyatakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab, yang artinya kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, serta pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Dari ayat ini ulama menyimpulkan bahwa azab kubur bagi orang-orang yang kafir akan berlangsung sampai terjadinya hari kiamat. Semoga kita semua dan orang kita yang sayangi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tabaddal wa barik bi jalalika wa barik ala asyrafil ummati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.